BTTH Kaisar Api, episode 397. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dari luar, seluruh gua Yaoyuan tampak seperti sarang surga, dengan gua-gua independen yang tak terhitung jumlahnya berdiri di luar, seperti ruang misterius dengan lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ia berdiri di kekosongan paling misterius di dunia iblis, dan pasukan kurungan yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk tempat suci bagaikan surga. Jika tidak ada koordinat, bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi pun tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya. Itulah mengapa ia begitu tergila-gila pada serigala naga Heisha yang mengetahui koordinatnya. Pintu masuknya lebih seperti cermin yang seperti labirin, negeri Aurora, dikelilingi aurora putih yang mustahil. Tidak ada jalan, seolah baru saja memasukinya, hanya ada area seperti cermin di bawah kaki Anda. Bahkan bagian dalamnya sangat datar, dan tidak ada panduan. Dan penguasa di dunia iblis, Kaisar Iblis Tianhen, disegel di sini. Belum lagi kekuatan yang diatur oleh pusat kekuatan teratas dari 3 alam. Misteri gua iblis sudah cukup untuk memenjarakan pusat kekuatan manapun, jadi 3 alam yang kuat juga sangat lega untuk menekan segel mereka di sini. Monster yang mengerikan. Pada saat ini, di zona Aurora, tanah tiba-tiba berkilau, seperti tirai air, yang mengandung sentuhan kekuatan ilahi yang berdebar-debar, termasuk kekuatan kurungan yang sangat kuat, dan beberapa orang Xiaoyan, berdiri dengan tenang di atasnya, berjalan dengan lembut, mata mereka perlahan melihat ke dalam ruang, mereka putih bersih, kecuali untuk dapat merasakan 3 kekuatan yang sangat berbeda dalam kelompok cahaya yang tersegel. Di sini seperti zona ruang, tidak ada apa-apa, dan bahkan dari mana suara Kaisar Iblis itu berasal, saya tidak tahu apa-apa. Apa-apaan ini? Setelah melihat sekeliling, Xiaoyan berbicara dengan lembut, suaranya penuh keraguan. Dia sama sombongnya dengan Kaisar Iblis dan disegel bersama oleh para tokoh kuat dari 3 alam, jadi mengapa para tokoh kuat dari 3 alam tidak membunuhnya secara langsung, tetapi memilih untuk menyegelnya? Apakah ada rahasia yang tersembunyi? Terlebih lagi, apa yang disebut gua Yaoyuan di sini terlalu misterius. Sepertinya ada banyak sekali jalan di sarang ini, yang mengarah ke tempat-tempat misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dengan kekuatan jiwa Xiaoyan atau kekuatan lainnya, ia tidak merasakan jalan apapun. Tanda-tandanya, seolah-olah ini selalu menjadi negeri Aurora yang tak berujung, mereka telah terjebak di sini, dalam dilema. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan dengan tepat lokasi terakhir segel Kaisar Iblis di bagian-bagian ini? Sebelum Perang Dunia Pertama, Sang Guru pernah memimpin pasukan dunia iblis kita untuk menyerang 6 dunia lainnya. Di antara mereka, dunia hantu, dunia iblis, dan dunia Buddha diserang dengan sangat parah. Itulah sebabnya mereka menyimpan dendam. Begitu mereka memanfaatkan kesempatan dan memanfaatkan cedera serius Sang Guru, mereka mengirim sejumlah samsara dan dewa petarung bintang 8 sekaligus. Para ahli dari 3 alam memasuki dunia iblis bersama-sama untuk memburu Sang Guru. Namun pada akhirnya, meskipun dewa perang memiliki Sang Guru, mereka menyadari bahwa dengan mengumpulkan kekuatan dari 3 kekuatan dunia mereka, tetap mustahil untuk melenyapkan Sang Guru sepenuhnya. Karena Sang Guru bertekad untuk abadi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyegel Sang Guru di sini. Butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membasuh amarah di hati mereka. Heishan Longlang melihat ini dan berkata, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat misteri gua iblis. Lagi pula, dia dulu berdiri di luar gua dan memasuki iblis. Yuan Dongtian adalah yang pertama kalinya. Tubuh itu abadi. Xiaoyan tiba-tiba tak bisa menahan gemetar pelan saat mendengar kata-kata itu. Mampu berdiri dalam posisi tak terkalahkan di bawah serangan pusat kekuatan 3 alam dengan tubuh yang terluka parah. Kekuatan Kaisar Iblis ini hanya dapat dijelaskan dengan keberuntungan dan menjadi orang suci. Dan saya tidak tahu mengapa, keabadian Kaisar Iblis ini mungkin ada beberapa hubungan halus dengan keabadian dalam dirinya sendiri. Senior, aku sudah sampai, apa yang harus kulakukan? Setelah berpikir sejenak, suara Xiaoyan terdengar lembut, disertai api suci yang membara di seluruh zona Aurora. Adapun monster api itu, matanya sedikit terkulai, seolah tertidur dengan tenang di tanah.
Api suci berwarna kuning memancarkan lengkungan yang agak aneh di sini, dan dengan munculnya api suci, 3 kekuatan aneh di seluruh negeri Aurora perlahan bergetar. Serigala naga, izinkan aku bicara. Tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar, tetapi kini terdengar sedikit kelegaan. Jelas, kedatangan Xiao Yan memberinya secercah harapan. Dulu aku punya persahabatan erat dengan ketua klan Xiao Mu dan banyak teman lama. Segelku masih membutuhkan bantuan Fen Jue dan Seng Yan di tubuhmu, kata Kaisar Iblis lembut. Klan Xiao, Patriark, dan bagaimana dengan Fen Jue dan Seng Yan di tubuhku? Gumam Xiao Yan, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya menusuk darah klan Xiao di tubuhnya. Mungkin orang tua itu sudah lama menduga situasi saat ini. Setelah segelku terangkat, aku akan mengembalikan barang-barang peninggalan orang tua itu kepadamu. Kaisar Iblis tersenyum. Oke, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia jelas lebih kuat dari seorang Kaisar Iblis. Sepertinya dia tidak tahu bahwa dia telah selamat dari beberapa kali reinkarnasi. Selain statusnya sebagai penguasa dunia iblis, Xiao Yan tentu saja mempercayai apa yang dikatakan orang ini. Tapi sebelum kau merusak segelku, kau harus tahu satu hal lagi. 1000 dunia besar terbagi menjadi 7 dunia. Tentu saja, kecuali ras jahat di luar alam dan dunia bawah, kedua wilayah itu terlalu istimewa dan tidak lagi termasuk di antara ribuan. Tapi, tahukah kau apa hal teratas di 7 alam? Suara agung Kaisar Iblis terdengar pelan, membuatnya mustahil untuk mengetahui dari mana asalnya. Itu, Fen Jue, tanya Xiao Yan tiba-tiba. Entah kenapa, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa memahami Fen Jue secara mendalam, apalagi kengerian 6 orang di Fen Jue yang belum memasuki ruangan itu. Akal sehat, di dunia 1000 agung, pangkat abadi dan pangkat suci, setelah kategori seni abadi, ada kekuatan yang melampaui dunia. Itu, Tuhan. Dan di dunia 1000 besar, masing-masing dari 7 dunia memiliki rahasia suci yang unik. Ada jejak hantu di dalam dirimu. Seharusnya kau mencium aroma kekuatan-kekuatan top itu saat kau memasuki dunia hantu tadi. Mereka semua sedang mempelajari transformasi jiwa, alam hantu, sebuah teknik khusus untuk alam hantu. Ketika digunakan dalam pertempuran, teknik ini terasa menakutkan dan tak terduga. Dan Fen Jue di tubuhmu adalah formula ajaib yang melampaui 7 dewa agung. Kekuatannya maupun batasnya, dari zaman dahulu hingga sekarang, tak seorang pun dapat mendambakannya. Bahkan patriark tingkat monster dari klan Xiao Mu pada akhirnya hanya memahami 5 alam. Fen Jue terbagi menjadi 6 alam. Setelah ia memahami 5 alam, kekuatannya telah mencapai dewa semu. Namun, di 6 alam Fen Jue, hanya ketika kekuatanmu mencapai reinkarnasi, kau dapat memata-matai misterinya. Hal ini, aku khawatir. Bahkan aku khawatir kau tidak tahu. Inilah yang diminta lelaki tua itu untuk kuceritakan kepada generasi mendatang. Selebihnya, setelah aku membuka segelnya, aku akan membawamu ke sana secara langsung, kata Kaisar Iblis sesekali, tetapi setiap kata dan kalimatnya menyebabkan badai di hati Xiao Yan. Jadi masih ada rahasia-rahasia ini. Xiao Yan mendengarkan suara penuh kasih ini, darah di tubuhnya tak dapat menahan diri untuk mendidih, dan bahkan Fen Jue, bagian terdalam tubuhnya, samar-samar menjadi gelisah, mengangguk dan berkata. Tidak mengherankan bahwa ia mengolah 6 alam legendaris menurut bimbingan Fen Jue, dan tidak mampu memahami dasar-dasarnya, dan Xiao Yan selalu merasa bahwa alasan mengapa ia mampu bertemu Fen Jue ini secara kebetulan di benua Doki, bahkan jika itu tidak lengkap, saya khawatir itu tidak sesederhana itu tanpa alasan. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Kaisar Iblis hari ini, saya khawatir semua ini dilakukan dengan sengaja. Untuk sementara, Xiao Yan juga tiba-tiba menyadari bahwa masih ada rahasia seperti itu, tetapi Xiao Yan belum pernah benar-benar mengalami ketujuh seni ilahi ini. Lagi pula, 7 alam dari 7 alam hanya bisa dipraktikkan oleh para ahli tingkat atas di alam masing-masing, seperti Master Jiwa Li dan Master Pemakan Jiwa. Tentu saja, mereka sedang mengolah seni dewa alam hantu, transformasi jiwa. Seni rahasia, tetapi ketika mereka bertarung, mereka tidak menggunakannya, jadi Xiao Yan juga tidak menyaksikannya, tetapi kekuatan semacam itu sudah cukup untuk benar-benar melampaui ranah seni abadi. Saat itu, hilangnya keluarga Xiao Mu sangat mendesak. Meskipun orang-orang tua itu sudah menduganya,
mereka terkejut untuk sementara waktu, jadi mereka juga meninggalkan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Untungnya, para penjaga klan Xiao, Aula ke-10 Yama, dan beberapa hal lainnya telah dijaga dengan sempurna untuk keturunanmu dari klan Xiao, kata Kaisar Iblis dengan lembut. Jelas Yiran tahu sesuatu tentang masalah ini. Senior, bagaimana klan Xiao menghilang? Menurut informasi yang kuterima, mereka jelas-jelas pahlawan sejati dalam perang melawan suku-suku jahat di luar wilayah. Bagaimana mungkin? Mendengar adegan ini, Rao tak kuasa menahan diri untuk bertanya karena kepribadian Xiao Yan yang tenang. Entahlah, di akhir perang, aku ditekan oleh segel tak lama setelahnya, tapi klan Xiao mau menghilang. Kalau bukan karena kesediaan orang-orang tua itu, aku khawatir ini ada hubungannya dengan pusat dunia manusia. Lagi pula, meskipun saat itu merupakan puncak kekuatan klan Xiaomu telah membayar terlalu mahal untuk membunuh dan mengusir pasukan klan jahat dari luar wilayah. Ditambah lagi kekuatan pusat dunia manusia, aku khawatir itu setara denganmu. Tapi bukan ini yang kau pedulikan. Setelah aku membuka segel dan menstabilkan situasi di dunia iblis, aku akan pergi menyelidiki. Jika kau bersikeras ikut campur, maka kekuatanmu setidaknya harus mencapai tingkat reinkarnasi. Kalau tidak, aku telah memutuskan untuk tidak membiarkanmu ikut campur dalam masalah ini. Pada saat ini, Kaisar Iblis berkata dengan sungguh-sungguh, jelas bahkan dengan bantuannya. Kekuatan, ketika samar-samar memikirkan musuh lama keluarga Xiao, juga berat. Oke, lalu apa yang harus kulakukan jika segelnya rusak? Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan langsung bertanya. Aneh rasanya, ada kekuatan yang sangat istimewa di Yaoyuan Dongtian. Segel yang telah berlalu bertahun-tahun telah menyebabkan perubahan halus pada napas di tubuhku, sehingga kekuatanku perlahan meningkat. Sekarang tubuhku terasa kosong, tapi aku tidak punya kekuatan apapun. Tapi setelah segelnya rusak, begitu kekuatanku pulih, seharusnya tubuhku akan lebih kuat dari sebelumnya. Soal membuka segelnya, aku sudah mencoba banyak cara. Cara tertua adalah memanggil 3 ahli dari alam hantu, alam Buddha, dan alam iblis yang menguasai 3 ilmu ketuhanan utama di alam masing-masing. Namun, karena hubungan antara alam iblis kita dan mereka. Petik 2. Namun, ketika jiwaku berkelana ke surga takdir iblis, aku cukup beruntung mendapatkan kabar bahwa Fen Jue dapat menguraikannya. Soal bagaimana menghadapinya, terserah padamu. Kaisar Iblis berbicara perlahan, dan suaranya dipenuhi kesedihan yang tak terlihat. Sepertinya bahkan dia sendiri tidak tahu banyak tentang hal itu. Tuan, Shen Yan dan Fen Jue saling melengkapi. Menurut pendapat saya khawatir kekuatan segel ketiga dewa itu harus dipatahkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk sisa kurungan, Tuan tidak bisa dikurung. Pada saat ini, Heishan Longlang juga buru-buru berbicara. Jelas, selama Kaisar Iblis disegel, dia tidak tinggal diam, dan melakukan banyak penyelidikan, baik secara terbuka maupun diam-diam. Baiklah, kalau begitu aku akan coba. Xiao Yan mengangguk ringan, dan seketika di dalam tubuhnya, 5 api suci melayang di atasnya secara bergantian. Selain semangat membara dalam tubuhnya, untuk sesaat, Xiao Yan merasa ada sesuatu yang mengerikan dalam dirinya. Kekuatan itu dikerahkan. Crash. Dalam sekejap, kekuatan yang memenjarakan ketiga resimen dewa itu tampak berada di bawah ancaman yang sangat fatal, dan mereka menjadi panik. Mereka menganggap Xiao Yan sebagai musuh yang kuat, dan kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya pun menyerbu. Energi hantu hitam yang menakutkan dan mencekam, cahaya Buddha keemasan yang terpancar dari suara Zen, dan energi iblis jahat yang menyerang. Ketiga kekuatan itu datang silih berganti, perlahan-lahan bercampur dan melancarkan serangan mengerikan terhadap Xiao Yan. Hati-hati, melihat ketiga kekuatan ini, ekspresi Wan Yaowang berubah drastis, dan dia siap menggunakan kekuatannya untuk melindungi Xiao Yan. Hal semacam ini harus dilakukan olehnya. Dalam sekejap, serigala naga jahat hitam mengangkat tangannya, dan tubuh naga yang mengerikan menyelimuti 10.000 Raja Iblis, binatang api, dan dirinya sendiri. Adapun Xiao Yan dan 3 sinar cahaya yang mengancam di atas tanah Aurora, resimen itu perlahan menggelengkan kepalanya. Kekuatan ketiga kelompok itu tampaknya hanya energi hantu yang termasuk dalam kategori bintang 8. 2 kelompok lainnya, baik energi iblis maupun cahaya Buddha, telah melangkah ke tingkat reinkarnasi,
tetapi ketika menghadapi Xiao Yan, ada rasa terkekang. Tampaknya, betapapun dahsyatnya kekuatan yang mereka keluarkan, mereka akan perlahan-lahan ditelan dan dilenyapkan oleh kekuatan misterius yang dipancarkan Fen Jue. Ayo, pada saat ini, Fen Jue dalam tubuh Xiao Yan berputar cepat, dan aura pemberontak dan liar yang menjulang tinggi menyapu. Dengan tambahan 5 api suci pada saat ini, masing-masing api suci berdiferensiasi ke asal-usulnya. Di bawah nutrisi Fen Jue, api suci itu mengelilingi tubuh Xiao Yan. Wengom, pertama-tama, ada energi hantu yang sangat gelap. Energi hantu itu baru saja menyentuh seluruh tubuh Xiao Yan, dan itu cukup untuk menghancurkan tubuh Xiao Yan menjadi bubuk, bahkan jiwanya pun bisa dengan mudah hancur. Energi hantu itu pun lenyap. Apakah ini yang disebut seni rahasia transformasi jiwa? Sayang sekali menggunakan cara yang digunakan oleh Master Jiwali, lawan lama. Dengan mendengus dingin, seluruh tubuh Xiao Yan meletus dengan 5 api, dan serangan yang menyilaukan meletus. Serangan itu berhasil diblokir. Weng berdengung. Lalu kelompok kekuatan kedua, ini adalah kekuatan merah berdarah. Energi jahat dunia iblis menggerogoti hati manusia. Jika mereka tidak berkemauan keras, saya khawatir mereka dapat dengan mudah diserang dan terjerumus ke dalam jalan iblis. Keajaiban dunia iblis, Devil Heart It's God. Hei, sayang sekali sihir iblis begitu kuat dan kejam. Menghadapi kekuatan jiwa Xiao Yan dan perlindungan api suci, untuk sementara waktu, dia tidak punya pilihan selain bergantung pada energi hantu di sekitarnya. Dentang, pada saat itu, bola cahaya Buddha emas terakhir menyelimuti tubuh Xiao Yan dengan prasasti Zen emas yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Zen dan seni Brahma. Lautan penderitaan tak berbatas, kembalilah ke pantai. Teks Zen bagaikan kekuatan suci yang menyucikan segala sesuatu, membasuh pikiran Xiao Yan, yang tak hanya mengandung kekuatan penyegelan yang luar biasa dahsyat, tetapi juga kekuatan reinkarnasi. Omong kosong, hancurkan itu untukku. Keputusan yang sangat penting. 5 api. Raungan amarah yang amat besar keluar dari lubuk hati Xiao Yan, bagaikan raungan dahsyat yang menggema di angkasa. Boom! Sesaat kemudian, di belakang Xiao Yan, pada penguasa kuno api abadi, sebuah pola suci muncul. Seluruh tubuh Xiao Yan diselimuti oleh sinar api 5 warna, dan di antara alisnya, selain kekuatan pola keluarga, juga terdapat sedikit fluktuasi seon. Itu terbakar. Kaca-kaca. Ketiga resimen dan Xiao Yan sempat buntu untuk waktu yang lama, namun pada akhirnya mereka dengan cepat dikalahkan, dan mereka bubar seolah-olah mereka adalah pembelot. Pada saat yang sama, di dalam gua iblis yang mematikan, sosok yang dulunya agung dan besar, seperti hegemon yang telah dilupakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan terbangun dari penindasan segel, dari jurang yang tak berujung. Aura semacam itu, kekuatan semacam itu, dapat dipelajari dari dunia, cukup untuk mencapai penghinaan sejati terhadap dunia. Itulah Kaisar Iblis Tianhen, penguasa sesungguhnya yang pernah memerintah dunia iblis sendirian. Boom! Dalam sekejap, aura Xiao Yan benar-benar mencapai puncaknya saat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekitar tubuh Xiao Yan. Entah itu aura suci dari api suci atau garis-garis dingin pada penguasa kuno, semuanya menunjukkan kehebatan Xiao Yan. Wow! Pada saat ini, melihat sekeliling yang mundur, kekuatan dan sosok Kaisar Iblis perlahan muncul, dan segel di depannya hancur, tetapi binatang api itu tiba-tiba terbangun, menatap Xiao Yan dan negeri Aurora. Lihat ke atas. Untuk sementara waktu, Xiao Yan dan kedua Kaisar Iblis yang merusak segel tersebut tampaknya memiliki aura yang membuat binatang api tersebut menjadi cukup bersahabat. Orang ini benar-benar tersembunyi, aku khawatir di masa depan. Melihat Xiao Yan dengan mudah mengeluarkan kekuatan segel gabungan 3 dunia, ia dikelilingi oleh 3 jenis kekuatan, dan sepertinya jatuh ke dalam semacam pintu masuk khusus. Di tengah pengambilan keputusan, napas Kaisar Iblis perlahan muncul. Aku khawatir setelah jeda, Kaisar Iblis akan sepenuhnya menghancurkan kekuatan lain dan menyelesaikan penghancuran segel. Tunggu, bagaimana situasinya? Setelah beberapa saat, Heishan Longlang menatap binatang api yang sekarat di sampingnya dengan mata puas. Pergelangan kakinya yang seperti kuku perlahan melangkah di wilayah Aurora, di antara mata binatang itu. Dipenuhi dengan lambaian arogan. Boom! Dengan suara keras, energi yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar, dan tak lama kemudian,
aura hijau yang mendominasi membubung ke langit, aura iblis yang pekat itu mencekik. Melihatnya, di puncak alam aurora saat ini, siluet sosok tampan dengan ukuran 100 meter muncul, dan melihat sosok yang sangat biasa itu, ada sesuatu yang mengerikan yang membuat dunia menyerah padanya, kekuatan. Itu adalah seorang pria berpakaian brokat. Di balik pakaian brokat pria itu, terukir seekor naga emas. Naga emas itu mengandung gelombang fluktuasi langka dalam napas dan sisiknya. Bergidik, adik kecil, serigala naga, 10.000 iblis, terima kasih atas kerja kerasmu. Sebuah suara samar, bagaikan seorang guru sejati, menghibur dan memperbaiki kondisi tubuh beberapa orang yang lemah, tetapi segel yang rusak seperti ini pasti akan menyebabkan dampak yang sangat besar. Adegan itu ditenangkan oleh Kaisar Iblis, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan orang ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tuan, melihat sosok itu perlahan menyusut, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi pemuda tampan biasa, membuat Raja Iblis 10.000 dan serigala naga iblis hitam tak kuasa menahan tangis. Pria hari ini telah benar-benar menghancurkan segelnya. Meskipun kekuatannya belum pulih, ia akhirnya meminta siksaan segel semacam itu, yang membuat mereka berdua cukup puas dan bahagia. Apakah Anda telah memasuki kondisi meditasi? Sepertinya orang ini punya banyak takdir dengan ketiga dewa ini. Ia melirik sekilas ke arah Xiaoyan, lalu Kaisar Iblis melambaikan tangannya dengan lembut. Cahaya iblis hijau yang menyilaukan melesat, melindungi Xiaoyan sepenuhnya. Dengan tingkat perlindungan seperti ini, bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi pun mungkin takkan mampu menghancurkannya. Oh, aku tidak menyangka si kecil ini akan lahir. Awalnya, kekacauan di dunia iblis disebabkan oleh keputusanku yang salah. Sekarang setelah kau di sini, kita akan menjadi bagian dari dunia iblis di masa depan. Setelah Sunsi, Kaisar Iblis menatap binatang api itu dengan wajah acuh tak acuh dan tersenyum perlahan. Tuan, hanya ini. Hei Shan Longlang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Raja segala binatang, pemimpin dunia iblis yang terhormat, kata Kaisar Iblis. Mungkinkah itu Anda, Guru? Hei Shan Longlang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku juga lelah. Setelah semuanya selesai, aku akan merawatnya dengan baik. Nanti, dunia iblis akan diserahkan kepadanya. Kaisar Iblis tertawa. Tuan, sekarang situasi di dunia iblis sedang kacau balau, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kata Hei Shan Longlang dalam sekejap mata. Jangan khawatir, lagi pula, mereka semua adalah mantan bawahanku. Dibandingkan dengan mereka, masih ada beberapa teman lama yang membutuhkanku untuk pergi ke sana sebentar. Setelah Kaisar Iblis selesai berbicara, ia meletakkan tangannya di belakang punggung, dan langkah kakinya perlahan menghilang, menembus kehampaan dalam sekejap, pergi ke sisi lain. Di sini, Zaidu telah kembali tenang, tetapi binatang api itu tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus pada anggota tubuhnya. Sedangkan Xiaoyan, tampaknya perlahan menyerap keajaiban tiga alam. Di sisi lain, medan perang kuno menduduki peringkat nomor 1 di medan perang rumah Resentful. Dengan hilangnya Hei Shan Longlang dan hilangnya pemimpin garda, pasukan di bawah pimpinan Hei Shan Longlang kini telah dikalahkan oleh dua orang kuat lainnya. Saya khawatir tidak akan ada satupun prajurit yang tersisa. Meski begitu, pertempuran ini akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Di sisi lain, Tiran Tianxiong sepenuhnya menyatukan 6 Raja Iblis secara pribadi. Setelah menggabungkan kekuatan mereka, kekuatan Tiran Tianxiong dan Raja Iblis Tulang Putih sebenarnya naik level untuk sementara waktu, tetapi beberapa orang yang cerdas masih jelas, meskipun kedua tulang punggung itu sama, tetapi pembangkit tenaga listrik teratas, jumlah pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tidak sama. Pada saat ini, di inti medan perang Resentful Mansion, 3 sosok perlahan berdiri di sini. Apakah ini tempat tersegel milik Raja Malam? Saat itu, Raja Iblis Air menatap ruang yang tenang tanpa objek apapun di depannya, dan berkata, dengan kekuatannya, ia bisa mencium aroma yang mengerikan dan menakjubkan dari kehampaan ini. Napas dan tekanan yang tak tertahankan. Wang, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Tak lama kemudian, api coklat di tubuh Wu Xia Wang berkobar hebat, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Penjara iblis malam gelap memang ada di sini, tapi dengan kekuatan segel di sini, bahkan aku tak berdaya. Ini bagian dari tubuhnya, serahkan sisanya padamu. Setelah Su Shao selesai berbicara,
ia mencibir dan menyerahkan satu-satunya tulang iblis di tubuhnya kepada Raja Huosha. Benda ini adalah bagian dari Raja Malam. Dengan benda ini, menambahkan kekuatan dua Raja Putih untuk menyelamatkannya bukanlah hal yang buruk. Begitu ia mengambil alih tulang jahat itu, niat membunuh dingin yang menembus hatinya menyapu, dan tepat di atas tubuh Raja Iblis Api, setetes darah jahat yang bagaikan api perlahan menetes ke tulang jahat itu. Wengom, diiringi oleh tindakan Raja Huosha, jeritan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar dari tulang-tulang jahat. Tepat di atas tulang-tulang jahat, awan-awan jahat berdarah muncul, dengan mudah menyelimuti seluruh ruang ini. Aura aneh dan mengerikan menyapu, dan pada saat yang sama, kekosongan besar yang awalnya kosong juga memiliki aula megah para iblis penganugerahan yang menjulang. Kaca, terdengar suara keras di kehampaan redup tak berujung di depannya, dan tiba-tiba sebuah kunci emas besar yang bermandikan cahaya suci keemasan pecah pelan. Setelah kunci emas rusak, istana jahat yang megah perlahan muncul di langit dalam adegan ini. Hancurkan untukku. Melihat rantai emas hancur, kedua Raja Putih itu berusaha sekuat tenaga, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya pun keluar, dan bersama dengan tulang-tulang jahat, mereka menyerang pasukan penyegel di atas aula terbesar. Setelah beberapa saat, tulang-tulang iblis itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan penyegel di atas aula pun lenyap. Pada saat ini, langit bergetar, seperti monster yang mengguncang langit, perlahan terlahir kembali. Selamat datang, Rajaku. Dua suara yang sangat hormat terdengar di langit dan bumi, dengan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan suara itu penuh dengan fanatisme. Segel puluhan ribu tahun, Kaisar Iblis, kali ini, bagaimanapun juga, aku menang. Aku tidak suka dunia iblis ini, jadi ayo kita jatuh bersamamu. Sebuah suara kuno perlahan muncul dari aula iblis yang megah. Tiba-tiba, roh-roh jahat hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, dan dalam sekejap mata, tempat ini musnah sepenuhnya. Terpenjara, pemandangan krisis menghantui hati banyak orang. Aku tidak suka dunia iblis ini, karena aura Kaisar Iblisnya menjijikkan, jadi, ayo kita hancurkan. Sebuah suara yang luar biasa keras, bagaikan iblis dari neraka, mengguncang medan perang kuno. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya di tengah, dengan kekuatan sehebat itu, mendorong ki hitam jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari aula yang megah. Dalam sekejap, ke-10 medan perang di medan perang kuno itu hancur. Kehampaan itu sepenuhnya terkurung. Pada saat ini, matahari tertutupi, dan invasi aura jahat mau tidak mau menghentikan sementara pertempuran di seluruh medan perang kuno muncul. Setelah kuil iblis hancur total, aku khawatir Raja Merah juga akan melihat cahaya matahari lagi. Saat itu, aku khawatir. Ini, kekuatan macam apa ini? Tidak, Raja Malam dari penjara iblis malam gelap telah hancur. Tentara kembali bertahan. Dalam sekejap, melihat fluktuasi yang sangat jahat ini, entah itu Raja Iblis Tulang Putih atau Tiran Tianxiong, ekspresi keduanya sedikit berubah, dan mereka segera mengerahkan pasukan di belakang mereka untuk menghadapi malam gelap tempat penjara iblis berada. Kehampaan menyelimuti mereka, dan bahkan kekuatan strategis yang tersembunyi di belakang keduanya pun diundang keluar bersama. Saat ini, meskipun mereka memiliki banyak perbedaan, mereka harus berdamai untuk sementara waktu. Lagi pula, Raja Malam berada di level Raja Merah di antara ras-ras jahat di luar wilayah itu. Ketika Kaisar Iblis masih ada, Kaisar Iblis membunuh dan menindasnya sendiri, tetapi keduanya adalah orang kuat yang telah selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, dan mereka lebih dari satu level. Di sisi lain, di sini, baik Raja Iblis Tulang Putih maupun Tiran Tianxiong, meskipun ada beberapa ahli reinkarnasi di belakang keduanya, orang terkuat hanya selamat dari bencana reinkarnasi ganda. Ahli semacam ini seperti Raja Malam. Dibandingkan, perbedaannya terlalu besar. Sialan, apa-apaan ini? Pada saat ini, Tiran Tianxiong, dikelilingi oleh pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, memimpin menuju medan perang terakhir, menyaksikan air dan api berdiri di langit. Sosoknya yang semakin padat dan menakutkan, suaranya menjadi melankolis dan sedikit. Tuanku, dalam situasi ini, saya khawatir hanya dengan bergabung dengan Raja Iblis Tulang Putih, peluang untuk bertahan hidup akan terbuka, bisik Sage Blood Scale pelan. Situasi ini telah melampaui batas kemampuan mereka, tetapi jelas bukan itu masalahnya sekarang.
Coba pikirkan alasan mengapa penjara iblis kota Raja Malam terendam. Kekuatan orang ini, saya khawatir di bawah segel penjara iblis penekan, bukan hanya tidak ada kemunduran, tetapi ada kemajuan. Menurut pendapat saya, sekarang kekuatannya telah mencapai alam reinkarnasi 3 atau bahkan lebih kuat. Selain fakta bahwa Suangsha api dan air baru berada di tahap tengah pejuang abadi bintang 8, segel yang tak terhitung jumlahnya justru membuat kekuatan keduanya meroket hingga tahap akhir pejuang abadi bintang 8. Mereka benar-benar licik. Untuk sesaat, di belakang kedua sosok itu, seorang lelaki tua bertubuh tegap berambut putih dan berwajah sangat berwibawa menatap Raja Malam yang semakin bersinar dan gagah di aula iblis. Dan kedua Suangsha di sekitarnya, berkata dengan sungguh-sungguh. Dan di sekelilingnya, energi iblis hijau yang agak lemah perlahan terbentuk di tubuhnya, menghalangi penyebaran energi jahat. Aura semacam itu sungguh mengerikan. Itulah reinkarnasi. Dan hanya dari nafas ini, orang ini pastilah yang terkuat yang telah selamat dari kesengsaraan reinkarnasi. Awalnya, setelah Kaisar Iblis ditindas, banyak elit mengikutinya, di antaranya, para ahli reinkarnasi adalah yang utama. Karena luka parah mereka juga mundur. Sekarang tanpa pemanggilan Kaisar Iblis, mereka mungkin tidak akan mudah bangun. Oleh karena itu, dengan kekuatan yang telah kita hancurkan di dunia iblis, tidak cukup untuk melawan Raja Merah. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka mulutnya dan berkata, meronta-ronta dengan keras dari istana iblis, bahkan jika Raja Malam Kegelapan yang telah melepaskan segelnya, bahkan jika itu adalah alam reinkarnasi gandanya, juga merasakan gelombang jantung berdebar kencang. Kekuatan Night King jelas tidak sebanding dengan dirinya. Kalajengking tua, sekarang, melihat pemandangan yang begitu serius, Tianxiong Tyrant bertanya kepada lelaki tua itu dengan hormat, Kalajengking tua di alam reinkarnasi tingkat kedua, ini adalah latar belakang terakhir Tianxiong Tyrant, tetapi selain itu, masih ada beberapa tokoh di sekitarnya, dan kekuatan mereka pada dasarnya baru saja melangkah ke reinkarnasi. 3 reinkarnasi dan 5 petarung abadi bintang 8 bahkan hampir mencapai kesempurnaan. Barisan yang mengerikan seperti itu adalah warisan sejati dari Tiran Tianxiong. Mereka di sini. Ketika ditanya oleh salah satu dari mereka, Kalajengking tua tidak menjawab, melainkan perlahan menatap ke sisi lain langit, di mana kehampaan langsung meledak, dan satu demi satu pria kuat dengan energi iblis yang mengerikan muncul dari langit. Itu adalah pasukan elit Raja Iblis Tulang Putih. Kalajengking tua, lama tak kulihat. Kau masih saja tua dan kuat. Elder Monkey juga agung. 5 reinkarnasi itu sungguh mengerikan. Setelah beberapa saat, Kalajengking tua melirik sekilas ke arah lelaki tua berwajah pucat seperti monyet itu, lalu berkata dengan lembut. Sepertinya kali ini, kita bisa bersatu lagi. Sejak Perang Dunia I, kita belum pernah benar-benar bersatu. Aku sangat merindukannya. Monyet tua itu tersenyum dan tampak putus asa. Sepertinya mereka semua ada di sini. Selamat datang, Rajaku. Seketika, melihat kedatangan para petinggi di sekitar Tiran Tianxiong dan Raja Iblis Tulang Putih, Raja Iblis Air dan Api mencibir bersamaan. Energi iblis yang dahsyat langsung menyapu, membuat kuil iblis megah di belakangnya bergetar hebat. Samar-samar, kekosongan itu terdistorsi, seolah-olah kuil itu akan hancur total kapan saja. Sekalipun kekuatan reinkarnasi di depan mereka ada, air dan api tidak takut, karena di belakang mereka ada Raja Malam. Boom! Dengan suara lantang, kata-kata Sansekerta keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang di kuil iblis, seolah-olah mereka berusaha sekuat tenaga untuk menekan Raja Malam, tetapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap, suara retakan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan tiba-tiba, semuanya hancur total di sini. Kalian semua di sini. Kuil iblis hancur total, dan sosok Raja Malam perlahan melangkah ke langit, berdiri di ketinggian di bawah nol, menatap ke bawah ke arah para ahli di depannya seperti seorang master. Aura seperti itu tak tertandingi. Wengom. Pada saat yang sama, semburan energi hitam jahat yang melampaui langit dan bumi langsung mengubah bagian langit dan bumi ini menjadi tempat yang gelap dan angker seperti neraka. Angin yin menderu, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit, bagaikan tungku api penyucian sungguhan. Pemandangan itu sungguh mencengangkan. Karena mereka semua ada di sini, ayo kita mati bersama, kata Raja Malam sambil tersenyum tipis. Di rambutnya,
terpancar kekuatan yang dahsyat, membuat rambut panjangnya berlumuran darah, dan jari-jarinya yang ramping lurus. Di atas tubuhnya, terpancar kekuatan dahsyat. Bersatu padu, kita tidak boleh membiarkan serangan iblis ini jatuh, kalau tidak dunia iblis kita akan acuh tak acuh. Sihir surgawi, cahaya iblis 10.000 yuan. Kata Tiran Tianxiong dan Raja Iblis Tulang Putih bersamaan, dan kedua pembangkit tenaga listrik itu langsung mengerahkan tenaga dalam mereka hingga batasnya dan meraung ke arah Raja Malam. Puluhan aura iblis dengan kekuatan yang sangat berbeda membunuh Raja Malam. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mengubah warna langit dan bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, langsung pecah karena tak mampu menahan serangan kekuatan ini. Tempat ini kosong, runtuh total. Ini semua tentang semut. Melihat reinkarnasi kalian semua, Raja Malam tersenyum malas, seringai muncul di sudut mulutnya, lalu telapak tangannya perlahan terangkat, cukup tebal untuk menenggelamkan seluruh dunia. Aura iblis berdarah setinggi 10.000 kaki, perlahan melesat ke arah kerumunan. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi kembang api yang indah, bergema di langit malam yang runtuh di alam penjara iblis. Boom! Puluhan energi raksasa yang terdiri dari para Douxian Bintang 8 dan para reinkarnasi membentuk formasi energi hijau setinggi 1.000 kaki, menderu menuju lokasi Night King, melintas di sepanjang jalan. Kehampaan hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk memusnahkan semua kehidupan yang bereinkarnasi. Untuk sementara waktu, seluruh langit dan bumi tempat penjara iblis kota Heiyei berada mengandung sentuhan aura yang sangat menindas, seolah-olah tempat ini akan hancur total dan lenyap kapan saja karena energi serangan yang menyilaukan dari keduanya. Melihat ini, Sang Raja Malam melihat awan-awan jahat berwarna darah muncul dengan mudah di bawah kakinya, dan segera menyeret tubuhnya ke langit, seperti seorang pahlawan yang memandang rendah sekelompok monster, dan segera menepuknya, darah kental di telapak tangannya. Cahaya itu meledak, dan setelah napas, berubah menjadi tangan berdarah, berguling-guling dengan keras, membawa aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan garis-garis jahat kuno di atasnya, dan kebencian menyebar, yang benar-benar mengguncang bumi. Bang bang bang, dua keping energi berukuran 10.000 zang itu saling bersentuhan, suara benturan yang keras dan riak-riak energi yang bergulung kencang berhamburan, menggerogoti kekosongan di sini. Dalam sekejap, seluruh kehampaan terkoyak, dan angin bertiup. Kaca, dengan suara keras, puluhan pria kuat menyerang di saat berikutnya, dan dengan mudah dicabik-cabik oleh tangan-tangan ajaib setinggi 10.000 kaki. Jelas, kekuatan keduanya tidak setara. Puff, itu adalah serangan gabungan dari pasukan utama Tianxiong Tyrant dan Whitebone Demon King, tetapi setelah beberapa tarikan napas, serangan itu sepenuhnya tenggelam di tangan Night King. Pada saat ini, napas puluhan orang berfluktuasi hebat. Seteguk darah menyembur keluar, lalu napas itu melayang di udara, menatap Night King yang menginjak awan darah dengan takjub. Saat ini, sosok Night King yang ringkih itu tampak begitu tak terjangkau, niat jahatnya untuk meremehkan segalanya sudah jelas kentara. Jari-jari ramping, rambut panjang berwarna darah yang menyeramkan, dan senyum yang menjengkelkan, hawa dingin kematian perlahan terpancar dari tubuh para penguasa dunia iblis teratas ini. Mereka juga tahu bahwa serangan gabungan tadi telah dikalahkan, dan pada saat ini, saya khawatir ini adalah jalan buntu yang nyata. Dunia iblis tidak memiliki kaisar iblis dan penjaga reinkarnasi yang mendukungnya. Kalian sampah, paling banter, hanyalah sekelompok orang tak berguna. Tapi ini tepat, dengan darah kalian semua, para monster, untuk menebus siksaan yang telah kuderita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, agar aku bisa kembali ke puncak sejatiku. Jadi, biarkan raja ini jatuh. Melihat pemandangan ini, Raja Malam mencibir, dan tepat di dalam tubuhnya, kristal hitam berbentuk persegi prismatik perlahan melayang keluar dari darahnya. Kristal darah baru saja melayang keluar, dan terukir garis-garis jahat yang sangat gelap dan rumit. Setelah muncul, seluruh dunia menjadi sunyi, para penonton terdiam, dan kengerian yang menggetarkan melanda monster-monster yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya dalam waktu singkat, semuanya akan berubah menjadi makanan kristal darah ini. Dan kristal darah ini jelas merupakan esensi dari Raja Malam. Kini, situasi secara keseluruhan telah diputuskan, dan Raja Malam percaya bahwa tak seorang pun akan selalu menentang kekuatannya. Sialan, pada saat ini,
Tiran Tianxiong langsung berubah menjadi tubuhnya. Rambut coklatnya cocok dengan tubuh binatang buas yang tingginya lebih dari 100 kaki, mencoba menahan fluktuasi ini, tetapi itu adalah kekuatan yang sangat tirani, menekannya dan membiarkannya tidak bisa bergerak sama sekali. Tuanku, ayo pergi. Orang ini, kita akan bertanggung jawab karena menghambat kemajuannya. Sekarang, kita hanya bisa berharap orang-orang kuat di pusat dunia iblis akan maju, kalau tidak, dunia iblis kita pasti akan dibantai oleh orang gila ini. Baik monyet tua maupun kalajengking tua meraung bersamaan. Seketika, mereka berubah menjadi bayangan monyet dan bayangan kalajengking yang besar dan kejam. Dengan kekuatan reinkarnasi keduanya, meskipun begitu, masih ada celah yang jelas dengan Raja Malam. Matilah. Dengan suara lembut, Raja Malam tidak memberi mereka kesempatan untuk kabur. Kristal-kristal berwarna darah itu menggeliat, memancarkan bau yang sangat rakus seperti iblis berwajah mengerikan, dan kekuatan jahat yang mengerikan memancar keluar. Raungan yang mengerikan. Ia perlahan menyerang puluhan elit dari langit seperti tetesan hujan biasa, tetapi fluktuasi yang tersembunyi dalam kegelapan itu menyesakkan. Tidak bagus. Melihat kehampaan redup di sekitarnya runtuh seketika, rasa distorsi melanda dan memenjarakan seluruh tubuh mereka untuk sementara, teriak monyet tua dengan tergesa-gesa. Hahaha, beginilah akhir dari ketidakpatuhanku pada raja ini. Raja air dan api menatap wajah pucat puluhan orang yang hadir, tak mampu menahan gelombang kematian, dan seakan melihat mereka berubah menjadi tulang belulang di saat berikutnya, diserap oleh kristal darah dari pemandangan aneh Raja Malam. Haha, kapan para jenderal yang kalah saat itu punya hak untuk menuding bawahan kaisar ini? Krak, tepat ketika kristal darah hendak melahap semua orang, tawa riang yang menggema di seluruh dunia perlahan terdengar. Gululu, untuk sesaat, kristal darah yang luar biasa jahat itu melayang di udara, tanpa fluktuasi apapun, dan fluktuasi jahat serta pola-pola jahat di atasnya diam-diam merayap turun saat ini, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Menatap kristal darah yang aneh itu, seorang pria yang cukup tampan menggenggam kristal darah itu dengan satu tangan, dengan aura mendominasi keluar dari sudut mulutnya. Guru, Kaisar Iblis, Tuan, sudah ada orang-orang yang berjuang untuk hidup mereka. Melihat pria tampan di atas langit, ia tercekat sejenak dan tak kuasa menahan diri untuk langsung berlutut. Para ahli reinkarnasi ini semuanya adalah bawahan setia Kaisar Iblis, dan membantu kedua ahli itu hanyalah tindakan penyeimbang. Sekarang Kaisar Iblis telah bereinkarnasi, tentu saja. Kaisar Iblis, bagaimana mungkin? Seketika, wajah Raja Malam, yang berdiri di atas awan darah, berubah drastis, pupil matanya mengecil, dan ia kehilangan suaranya. Seberapa kuat Kaisar Iblis? Mantan Kaisar Iblis, dengan satu orang dan senjata hegemoni, secara langsung menghentikan ratusan ribu elit dari klan jahat ekstrateritorial mereka, termasuk satu Raja Merah, dua Raja Putih, dan banyak Raja Hitam. Terima kasih lebih untuk itu. Lelucon ini, sudah waktunya diakhiri. Dulu, aku memikirkan kebaikan hatimu, dan aku tidak melenyapkanmu, tapi sekarang sepertinya aku salah. Kaisar Iblis Tianhen berkata pelan, setiap kata dan kalimatnya mengandung kesombongan dan penghinaan terhadap semua makhluk hidup, melanda dunia, membiarkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan diri mereka sendiri tanpa menyerang. Jangan malu, kau baru saja merusak segelnya, dan kekuatanmu masih kurang dari 1/10. Bagaimana kau bisa melenyapkanku? Air dan api sama-sama jahat, dengarkan perintahku dan bentuklah formasi. 3 Raja Alam Malam jahat, raungan pun terdengar. Seketika, air, api, dan ketiga sosok Raja Malam menyebar dengan cepat, langsung mengelilingi seluruh langit. Api penyucian untuk malam yang gelap. Malam adalah wilayah kekuasaan Night King yang sesungguhnya. Semuanya sudah berakhir. Biarkan aku mengingatkanmu tentang ketakutan lamamu. Pistolnya datang. Dengan raungan, Kaisar Iblis meremas dengan kuat, dan kristal darah di tangannya tiba-tiba dihancurkan oleh telapak tangannya yang putih. Kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki ruang untuk melawan, dan mereka sepenuhnya ditelan dan dimurnikan oleh Kaisar Iblis. Puff! Dengan suara keras, darah merah menyembur keluar dari sudut mulut Raja Malam, dan dia terluka parah dalam sekejap. Di hadapan sang Kaisar Iblis, kehampaan menggeliat, dan riak energi iblis yang membumbung tinggi ke angkasa perlahan-lahan mengembun, dan samar-samar, sebuah senjata dewa kuno akan segera terbentuk.
Pada saat ini, wajah Raja Malam berubah pucat, dan gelombang keterkejutan dan kematian melanda.